Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu dalam hal ini Islam untuk orang-orang yang berakal sehat. Saya ulangi, agama Islam itu untuk orang-orang yang berakal sehat. Mari kita bahas judul ini saja dulu ya. Artinya kalau begitu apa? Orang-orang yang memang memiliki akal, ya ternyata ada akalnya yang memang sehat, ada yang tidak sehat. Ada yang mau menggunakan akal sehatnya, ada yang tidak mau menggunakan akal sehatnya. Itu poin pertama. Nanti tidak sehat dalam arti tidak waras. Ini benar-benar dikecualikan ya. Tidak sehat dalam arti tidak waras, bahasa syaraknya majnun ya, bahasa kitanya gila. Itu benar-benar dikecualikan. Pengertian dikecualikan, dia tidak dituntut, sama sekali tidak dituntut oleh syarak. Sudah sering kita bahas ini. Asal jangan dibuat-buat aja ya. Nanti kalau dibuat-buat majnunnya ya gilanya tetap berurusannya. Tapi kalau memang dari sononya, itulah yang kita maksudkan, benar-benar tidak ada tuntutan apa-apa. Nah, justru yang dituntut adalah yang memang punya akal, akalnya sehat. Tapi kemudian orang yang akalnya sehat, ada yang mau menggunakan akal sehatnya, ada yang tidak mau menggunakan akal sehatnya. Orang yang mau menggunakan akal sehatnya 100%, pasti akan menerima al-Islam. Pasti akan mengimani Al-Quran. Tapi kemudian karena fakta juga berbicara, adanya orang-orang yang memang tidak mau menggunakan akal sehatnya, itulah kemudian yang terwadahi dalam tanda petik ya, sebagai manusia-manusia yang kufur, sebagai manusia-manusia yang kafir, jamaknya kufar. Kenapa dikatakan kafir, jamaknya kufar? Artinya adalah orang yang memang menutup kafara. Menutup ya. Yang ditutup apa? Ditutup hatinya untuk mau menerima kebenaran, ditutup akal sehatnya untuk mau menerima kebenaran. Itu memang terwadahi. Yang saya maksudkan tadi, memang ada kelompok manusia justru yang seperti itu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya, Islam itu sudah menjadi hukum dalam kehidupan manusia sejak manusia pertama, Adam alaihis salam. Makanya ya kita jangan larut dalam kekeliruan kita, kesalahan kita. Kesalahan meyakini ya bahwa masih ada agama selain agama Islam. Maksudnya adalah agama yang memang dari Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla, yang dari Allah Azza wa Jalla, yang dari Tuhan yang maha segala, maha esa, maha kuasa, maha berkehendak, hanya Islam. Jangan ada keyakinan yang lain. Nah, Islam yang bagaimana, umpama ada pertanyaan yang seperti itu ya, kok dikatakan sejak manusia pertama? Padahal Al-Quran kan belum ada di zaman Nabi Adam, ya kan? Di zaman Idris, Nuh, Hud, Saleh ya, dan seterusnya kan belum ada Al-Quran. Bahkan zaman Nabi Isa juga bukan Al-Quran. Saya berharap sudah bisa menjawab ya pertanyaan ini ya. Saya berharap sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan Islam yang bagaimana? Kalau dikatakan Islam sudah ada sejak Adam alaihissalam.
Saya berharap bisa menjawab ini. Tapi tidak apa-apa ya, kita ulangi penjelasan yang sudah pernah kita jelaskan, bahwa Islam sebagai sebuah hukum syara, karena nanti ada hukum kauniyah. Dia dihadirkan oleh Allah memang sesuai dengan kebutuhan pada zaman di mana manusia menghuni planet bumi ini, atau sesuai dengan zamannya. Kan itu pasalnya kan. Makanya kemudian kenapa bahasa Al-Qur'an al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Jadi Islam itu menyempurnakan yang sebelum-sebelumnya sudah disyariatkan, tapi disempurnakan dengan syariat yang disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang namanya hukum kauniyah, dia memang sudah ada sejak manusia pertama, Tapi hukum syara ada, dan adanya sesuai dengan kebutuhan manusia, disesuaikan. Bisa ya ditangkap ya. Tapi begitu berbicara hukum kauniyah, dia sudah ada. Alam itu sudah ya tercipta, bahkan sebelum tercipta manusia. Nah, sehingga hukum kauniyahnya itu sudah ada. Nah, ketundukan kepada hukum kauniyah itu kan juga Islam. Ketundukan kepada hukum kauniyah itu kan juga Islam. Kaun itu sendiri, universe itu sendiri, semesta itu sendiri, yang di dalam ungkapan Al-Quran di dalam Ali Imran 83 dibahasakan walahu aslama man fis samawat wa man fil ard. Universe itu sendiri, alam itu sendiri tunduk juga kepada Sang Pencipta, berislam juga kepada Sang Pencipta. Sampai di sini saya katakan tadi santai. Ini nyambung ya, bisa ditangkap ya. Saya lanjutkan. Sekarang kita bicara syara, bicara hukum syara. Ya, yang otoritasnya ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Asy-Syatibi di dalam muwafaqat beliau memberikan kesimpulan yang sangat-sangat brilian setelah membaca ayat Allah di dalam An-Nisa 165. Ayat ini sering kita ulang-ulang memang. Ya, An-Nisa 165 ya. Nanti kalau salah dicocokkan aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubasyirin wa mundirin li Allah yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Wa kanallahu azizan hakima. Coba ya, harapan kita maunya kita ya, dan ini tradisi sahabat. Mereka tidak akan berpindah ke ayat lain, membacanya apalagi menghafalnya sebelum ayat itu dipahami. Kita memang masih jauh, masih ada jarak terlalu jauh antara kita dengan para sahabat, antara kita dengan salaful ummah ya. Kebiasaan salaf, kebiasaan sahabat, sekali lagi tidak pindah dari satu ayat ke ayat lain di dalam membaca, di dalam menghafal apalagi, kecuali setelah dipahami. Nah, mari ayat ini aja kita benar-benar pahami. Nah, karena Asy-Syatibi berpijak kepada ayat ini. Rasul-rasul yang membawa peringatan, yang membawa kabar gembira dengan janji kenikmatan yang luar biasa berupa surga, dan juga membawa kabar kesakitan, siksa api neraka. Rasul diutus membawa dua kabar itu, kabar duka, kabar gembira. Para rasul, lihat, rusulan, para rasul. Berarti yang wajib diimani dari Adam alaihissalam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuannya apa? Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Agar tidak ada lagi manusia yang justru kemudian
di hadapan Allah masih berhujjah. Di hadapan Allah masih menyalahkan Allah. Tidak ada celah itu. Tidak ada ruang itu, tidak ada. Kenapa tidak ada ruang? Tidak ada celah untuk menyalahkan Allah. Dibolak dibalik jadinya kan. Kenapa tidak ada celah untuk bisa menyalahkan Allah, manusia nanti di hadapan Allah? Jawabannya bagus, bolak balik aja. Kenapa bagus? Tidak ada celah untuk menyalahkan Allah, kenapa? Iya, karena Rasul udah diutus kok. Rasul udah menyampaikan kok. Lain kalau memang belum ada utusan. Lain kalau tidak ada Rasul yang diutus Allah. Jadi tidak ada celah untuk menyalahkan Allah. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah benar-benar maha aziz, perkasa, dalam waktu yang sama bijak sana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, berpijak kepada ayat ini, Asy-Syatibi mengatakan, ini tadi yang saya katakan kesimpulan yang benar-benar brilian dalam menyikapi hukum syara. Briliannya seperti apa? Mari kita lihat. Beliau memberi sebutan dengan ad-daruriyat al-khamsu. 5 urgensi agama, 5 urgensi syariah. Ada penting, ada urgen. Bisa membedakan ya. Ada penting, nanti ada sangat penting, ada urgen. Nah, urgen ini di atas pentingnya. Jadi kalau sudah urgen itu memang mau tidak mau. Kalau tidak, nah itu urgen sudah. Bahasa Arabnya daruriyun, keniscayaan. Tidak bisa tidak, kalau tidak berbahaya. Itu urgen. Nah, ad-daruriyat al-khamsu, 5 urgensi syariat beliau sebutkan. Yang pertama, hifdzuddin. Materi ini mungkin yang kedua, yang ketiga, yang keempat mungkin ya disampaikan di majelis ini. Apa yang dimaksud dengan hifdzuddin? Menjaga esensi agama itu sendiri. Menjaga esensi ad-din itu sendiri. Esensi yang paling mendasar. Apa itu? Penghambaan kepada Tuhan. Ketundukan kepada Allah. Tegaknya tauhid. Itu number 1. Yang lain-lain memang nanti bertumpu pada yang nomor 1 ini. Orang kalau mau memahami lebih mendalam, makna urgensi syariat justru adalah untuk menjaga esensi agama itu sendiri. Di situ akan terbaca bahwa kemerdekaan yang benar-benar merdeka manusia, kebebasan yang sebenar-benarnya manusia bebas, hanya akan didapatkan manakala manusia hanya tunduk kepada Tuhan. Saya ulangi ya. Kemerdekaan yang sebenar-benarnya manusia merdeka. Kebebasan yang sebenar-benarnya manusia bebas. Tapi harus dalam pengertian positif tentunya ya. Hanya akan didapatkan kalau manusia benar-benar hanya menghamba kepada Tuhan. Hanya menghamba kepada Allah semata. Sampai di sini ada yang bisa menambah penjelasannya. Penjelasannya nanti dari pertanyaan kenapa. Nah, kok bisa begitu? Kemerdekaan didapatkan. Kenapa? Kemerdekaan itu hanya akan didapatkan yang sebenar-benarnya kemerdekaan manakala manusia hanya menghamba kepada Tuhan. Kenapa? Bayangkan ya. Begitu manusia tidak tunduk, tidak menghamba kepada Tuhan, dia bisa jadi budak kekuasaan, hamba sesama, hamba harta benda, dan seterusnya. Itu kan yang akan terjadi kan. Jadi kalau manusia memang tidak menghamba kepada Allah, dia pasti menghamba kepada selain Allah. Dia pasti menghamba kepada selain Allah. Dan di saat manusia menghamba kepada selain Allah, maka pada saat itulah manusia sebenarnya tidak merdeka. Dipenjarakan oleh kekuasaan, dipenjarakan oleh
harta, dipenjarakan oleh kedudukan, oleh tahta. Banyak kan manusia yang terpenjara kan? Banyak kan? Tapi begitu manusia hanya tunduk kepada Tuhan, kepada Allah, yang ini tunduk kepada Allah, yang ini tunduk kepada Allah. Pokoknya manusia pada tunduk kepada Allah. Ada yang dirugikan? Tidak ada. Dirugikan sepihak, diuntungkan sepihak, tidak terjadi itu. Semuanya diuntungkan. Lihat. Nah, mainkan akal sehat. Makanya tadi agama untuk orang-orang yang mau menggunakan akal sehatnya. Bahwa kemerdekaan itu hanya akan didapatkan manakala manusia hanya tunduk kepada Tuhan. Persoalannya mau tunduk kepada Tuhan enggak? Iman aja tidak. Jadi memang kurang ajar memang yang tidak iman itu. Jadi memang ya kafir yang memang tidak iman itu. Mungkin akal sehatnya berbicara iya, tapi nanti egonya berbicara enggak. Bisa jadi seperti itu. Makanya kemudian ada bahasa Al-Quran aba wastakbaro, enggan, ogah. Dalam waktu yang sama istakbara, sombong. Ya kalau kesombongan yang dikedepankan ya. Tapi hati-hati. Kapan orang bisa dikatakan sombong? Kapan orang bisa dikatakan sombong? Orang akan dikatakan sombong kalau sudah dia tidak butuh agama. Orang akan dikatakan sombong kalau dia sudah menolak kebenaran. Jadi yang sombong itu yang menolak kebenaran, itu yang sombong. Nanti turunan-turunannya ya tidak butuh pengajian. Ini orang-orang yang sombong ini. Tidak butuh pengajian berarti merasa cukup kan? Innal insana layat tega. Kapan manusia itu akan melampaui batas, akan angkuh? Kapan? Ar-ra'ahus tagna, kalau sudah merasa cukup. Bisa jadi ya kesombongan yang tidak disadari ya. Bisa jadi ya kesombongan yang tidak disadari ya. Ya kita ndaklah. Kita butuh ya Allah. Ya ayyuhan nas. U'budu rabbakum. Wahai manusia, menghambalah kepada Rabbmu. Ya kita butuh memang. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu itu perlu Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak ngerti apa-apa tanpa karunia dari Allah, petunjuk dari Allah, pertolongan dari Allah. Lah merasa punya apa-apa, merasa bisa apa-apa. Apa Anda sombong? Jadi ya yang pertama, ini baru pertama ya, hifdzuddin, menjaga memelihara esensi dasar agama. Apa itu? Ketundukan kepada Tuhan. Itu esensi dasarnya itu. Bahasa lainnya mentauhidkan Tuhan. Mentauhidkan Tuhan bukan sebatas meyakini kalau Tuhan itu ada. Bukan sebatas meyakini bahkan kalau Tuhan itu esa. Bukan sebatas meyakini bahkan kalau Tuhan itu adalah Allah. Bukan sebatas itu. Tapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan tuntutannya kan. Nanti tema berikutnya ya. Kalau malam hari ini Islam itu untuk orang-orang yang berakal sehat. Nanti ya Islam itu mudah. Asal orang mau ngerti pasti akan ngerti. Asal orang mau memahami pasti paham. Dan akal sehat akan menerima. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, ibzun nafsi, menjaga jiwa-jiwa manusia. Jiwa-jiwa manusia yang dengan jiwa manusia hidup benar-benar dihormatinya luar biasa. Demi menjaga jiwa diharamkanlah menumpahkan darah. Dan di sini tidak berbicara muslim atau bukan muslim, nanti dulu lah. Artinya adalah ya kalau dia keyakinan lain juga mengharamkan menumpahkan darah, ya itulah Islam sebenarnya. Tapi jangan setengah-setengah berislam. Cuman itunya yang diambil, jangan. Negara bagian Amerika, ya bukan Amerika, Inggris ya. Ketika terjadi kejahatan yang luar biasa, ya 30-an orang, ya dia habisi nyawanya ya, kalaupun tidak dalam satu waktu lah. Di wilayah distrik apa ya? Sebentar, saya lupa distriknya lah.
begitu masyarakat sudah benar-benar kehabisan kesabaran, ya bahasa kitanya udah banyak banget ya, yang berulah ini lagi, maka ditawarkanlah kepada masyarakat. Ya kemudian ya setelah dapat, jadi mendapatkan aja udah dapat hadiah luar biasa. Setelah dapat ditawarkan, orang ini diapakan, nyaris kur bersama, bunuh saja selesai. Nanti membunuh, menghilangkan nyawa orang, ada bihakin, ada bighairi hak, ada dengan alasan yang bisa dibenarkan, ada alasan yang tidak dibenarkan. Nah ini bihak ditawarkan, orang ini diapain, nyaris kur bersama, udahlah paten nih aja udah selesai. Itu hukum siapa itu? Hukum Allah kan. Ya tapi sekali lagi ya jangan berislam cuman diambil sebagian, ya buang sebagian yang lainnya. Islam itu ajaran yang memang keseluruhannya adalah kebaikan. Yang kedua, menjaga jiwa. Itu ajaran Islam. Akal sehat menerima enggak itu? Akal sehat pasti akan menerima. Begitu ada orang dengan mudah melenyapkan nyawa orang lain, ini orang gendeng, ini orang tidak beres nih. Ya kalau perlu lakukan kisas, bunuh juga yang membunuh itu. Membunuh tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. Baru 2 ya, masih tersisa 3. Tetap pada judul ya. Ini part 1, nanti ada part 2.